Untuk biaya pakan Mas ya, kita untuk per kilonya kalau sudah complete feed gini, kita dulu pernah jual Mas. Kita dulu pernah Sempet jual. jualan ya? Sempet jual juga. Nah, kebetulan kita sudah close semua penjualan, kita close semua karena kita eh, ada kerepotan lain lah intinya. Oh ya benar-benar ya. Ada kerepotan lain. Dulu kita jual di 2.900 per kilo Mas. Untuk complete feednya. Komplit, berarti per kilonya 2.900 Iya, 2.900. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Rekan Farm bareng Mas Bima. Assalamualaikum Mas Bima. Oke, waalaikumsalam Mas Argi. Gimana Mas Argi? Ini lagi ngapain nih Mas? Ini kita sip bos ya, sip bos ya. Sip bosing. Dimandikan? Iya, kita mandikan. Mas. Dimandikan ya ini ya, ini lagi dimandikan. Ini harusnya dikasih kolam Mas, kayak di luar-luar loh Mas. Bugur jebur no ya. Itu. Mesake to. Jangan mesake. Ini berarti setelah diangon tadi dimandikan di sini Mas. Kita itu mandikan itu sebenarnya seminggu sekali, Mas. Oh, seminggu sekali. Seminggu sekali. Jadi kondisi domba tetap bersih kayak gitu. Nah, ini kebetulan karena kita kemarin sempat kehabisan pakan kan, Mas. Iya. Karena kita nunggu apa namanya? Rendeng kacangnya kan. Ya. Kita nunggu rendeng kacang, kita nggak panen rumput. Ya. Karena kan nutrisinya lebih oke yang ini kan gitu. Ya, benar ya. Itu ternyata kehabisan pakan sampai ya stoknya habis, kita nggak bisa mandikan domba. Akhirnya minggu kemarin Oh, ini baru sempat mandikan baru sempat mandikan, Mas. Ini dimandikan. Kita fokus buat pakan. Tuh. Aktivitas sore-sore. Ini berarti aktivitas sore ya. Tapi kalau mandikan gini nggak masalah ya sore gini Mas? Nggak masalah sih, Mas. Soalnya kan gini, kita belajar dari orang-orang terdahulu, orang-orang terdahulu. Domba aja di hujan-hujanin nggak apa-apa, Mas. Sore, siang, sore, malam itu nggak apa-apa. Ya diangon dulu ya. Diangon kan nggak Hujan apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa. Jadi jangan terlalu takut domba masuk angin lah atau apalah. Yang penting kita bisa apa namanya? Animal apa? Animal tercukupi ya sebenarnya. Intinya dia itu kalau saya sih Mas, yang penting dia exercise, dia makannya oke gitu, aman sudah. Nah, ini ngomongin masalah makan oke. Setelah kemarin kita akan membahas pakan di Mas Bima ya. Mungkin dikasih intro dulu lah Mas, kayak pakan di sini apa, terus itu apa gitu. Sambil di mana ya Mas? Di sini Mas. Ya, oke. Ini nanti kita bisa tunjukkan ini juga Mas. Ya. Jadi kalau pakan di kita itu terutama saat ini Mas ya, kita soalnya kan pernah di pasar di khusus trading sama sekarang breeding gitu Mas ya. Nah, waktu saat ini kita pakannya itu memakai konsentrasi pakan itu di 70% dia pakai hijauan dan yang 30% kita pakai konsentrat Mas kayak gitu. 70-30. Ya, 70-30. Nah, itu kita menjaga dia buat mengurangi cost pakan dan tetap mempertahankan domba itu tetap isi lah badannya kayak gitu. Nah, untuk pakan kita sendiri di kali ini tuh kita ada beberapa campuran Mas. Ada kita ada yang terutama rumputnya tadi. Rumput kita bisa ada rumput untuk serat ya, mungkin untuk seratnya sendiri kita ada rendeng, kita juga pakai pakcong kayak gitu-gitu Mas. Nah, terus untuk kita karbonnya kita pakainya ketela kayak gitu, Pak. Ketela. Iya, cuman mana Mas? Ini. Oh, ini tepung tak? Ya, bukan tepung Mas, Ini masih agak mamel kalau. Oh, tapi apa? Ketela asli ketela. Atau ya ketela, dia pecahan kalau bilangnya kerucilan lah kalau bilang. Nah kayak gitu. Setelah itu kita pakai jagung ada, terus ada bekatul, ada ini sumber lemaknya kita ada kopra, pakai kopra. Terus kita ada lagi dibuat proteinnya kita ada kedelai Mas, juga ada kedelai. Kita ada DDGS kayak gitu. Seingat saya komplit ya. Jadi konsentrat ya misalnya. Konsentrat. Terus diapain Mas akhirnya? Nah,
Jadi kita mix dulu konsentrat ini. Ya. Nah, setelah konsentrat ini di mix, kita nanti campurkan ke apa namanya rumputnya, Mas. Jadi kita campurkan rumput dengan pakai apa namanya sedikit tetes tebu sedikit aja tadi. Oh, ada tetes tebu juga. Tetap aja tetes tebu sedikit ini. Ya. Campuran dia sudah diencerkan dengan air sama probiotik. Nah, itu kita encer sebar kayak gini. Nah, ini contohnya seperti ini, Mas. Jadi kita ini tadi apa, Mas? Dicoper dulu ya? Ya, dicoper dulu. Dicoper. Kita coper dulu. Terus kita beri ini tadi. Oh, tadi ya? Ya. Setelah itu baru kita kasihkan gini. Sebenarnya gini, Mas. Kalau bilangnya silase juga termasuk silase. Soalnya kan gini, silase dan fermentasi itu sebenarnya satu proses, Mas. Ya. Cuman yang silase itu dia tanpa ada campur tangan mikroba lain. Contohnya gini, kita probiotik lah. Tidak ada probiotiknya ya, Mas. Tidak ada probiotik. Kalau yang bilangnya orang-orang umumnya itu fermentasi itu ditambah probiotik kayak gitu. Iya. Itu. Berarti cuma diginiin ya, Mas? Ya, cuma diginiin aja, Mas. Jadi 70 serat, yang 30% konsentrat. Kalau yang tadi, takaran airnya gimana yang tadi? Nah, takaran air itu sebenarnya gini, Mas. Ya. Kita melihat bahan yang kita gunakan. Sebenarnya tidak ada takaran fixnya ya. Cuman kita bilangnya kalau kita nakernya gini, Mas. Jadi nakernya di probiotik dengan air. Nakernya itu probiotik dengan air. Nah, untuk apa namanya? Dengan pakannya itu beda lagi, Mas. Jadi kita menyesuaikan kayak gitu. Jadi contoh ini 10 liter, airnya 10 liter. Ya. Jadi si probiotiknya cuman 10 mili kayak gitu-gitulah anggapnya kayak gitu. 10 liter 10 mili gitu ya. Itu cuman nanti kalau untuk aplikasi ke pakannya kita menyesuaikan. Contoh kita pakai pakan yang kayak hay gitu ya, kering kayak gitu. Udah kering tadi ya kita tadi, tambahnya agak banyak, Mas. Airnya. Cuman kalau ini kan fresh, Mas, masih baru hari ini dia di apa namanya? Chopper, dan ini baru masuk ke kandang itu kurang lebih kemarin sore, jadi masih basah. Jadi nggak terlalu banyak apa namanya? Air sudah cukup kayak gitu. Seperti ini ya, Mas ya buatnya ya. Ya. Nah, kayak gitu, Mas. Jadi lebih hemat gitu. Berarti ini bisa dibilang complete fit fermentasi ya, Mas? Iya, complete fit fermentasi kayak gitu, Mas. Ada alasan mungkin kenapa? Jadi gini, seperti itu. Sebenarnya kalau kita bilangnya kalau pengennya simple, Mas, lebih baik kayak gini, cuman di apa namanya chopper, setelah itu langsung dikasihkan makan, terus kasih apa namanya konsentrat di atasnya. Cuman kan dari situ kan akhirnya kita harus punya hijauan tiap hari, Mas. Kayak gitu. Itu yang persulit kita. Kalau kayak gini kan enaknya kita bisa simpen, Mas. Kita simpen, jadi kita tinggal kasihkan tanpa kita harus buat tiap hari kayak gitu kan. Iya, kayak gitu. Karena kan kalau rumput juga kan kalau setelah dicopper dia ditumpuk agak tebel dikit, dia pasti terfermentasi sendiri, Mas. Itu jadi akhirnya dia membusuk atau apalah, itu akan mengurangi palatabilitas. Ini habis ini diapain, Mas? Habis ini kita aduk aja. Oh, diaduk ya? Diaduk, setelah itu sudah kita simpan di tong kayak gitu. Disimpan di tong seperti mana contohnya? Ya, ini apa coba? Ini belum. Ini nggak tahu. Ini baru. Ini baru juga. Ini baru. Oh, ini sudah lihat. Ini, Mas. Itu. Oh, ini sudah ada campuran sama ini, Mas. Nah, ini jadi yang tadi nanti dimasukkan sini. Masukkan sini. Kadar airnya gimana, Mas? Ini masih kalau di awal itu biasanya 30%. Nanti dia bisa berkurang gitu. Terus setelah disimpan seperti ini, Mas, itu ada minimal penyimpanan nggak? Maksudnya, ini nggak boleh dimakan sebelum berapa hari gitu untuk proses? Kalau menurut ilmu, ilmu sih 21 hari, Mas. Cuma kan pengaplikasian di lapangan kan belum tentu bisa seperti itu. Iya. Kalau kita cuma menyarankan gini, Mas, seumpama kita buat pakan hari ini. Iya. Seumpama 3 hari atau seminggu setelah ini kita sudah merasa di dalam itu proses fermentasinya selesai, dalam arti dia sudah dingin, Mas ya, tidak panas lagi, itu nggak apa-apa dikasihkan, Mas. Berapa hari berarti, Mas? Kalau saya pernah paling cepat 1 minggu. Dibuka gitu, dipegang gitu tak? Ya, kita buka, kita masukkan tangannya, itu nanti kan kalau proses fermentasi kan dia menimbulkan panas kan, Mas. Iya. Nah, kalau apa namanya kondisinya sudah dingin, tidak panas, dan dia kan cenderung kering, Mas, kalau apa namanya yang sudah jadi. Kita yang cari yang sudah jadi. Nggak apa-apa tadi buka, Mas? Harusnya
nggak apa-apa sih kalau udah jadi mas ada. Berarti dipegang gini kelihatan ya? Jadi gini mas, kalau dia sudah jadi dan eh, karena ini pasti kan mas, biasanya dia kering, apa namanya atasnya. Kalau belum jadi, biasanya dia masih ada rintik-rintik uapnya kayak gitu mas. 1 minggu ya, paling cepat 1 minggu. Paling cepat 1 minggu itu kita kasih probiotik yang sangat banyak. Jadi over probiotik akhirnya kan dia pekerjaannya cepat kan mas. Ya, gitu. Pulihnya untuk itu. dia di sini mengurai itu lebih cepat. Nah gitu. Itu sebenarnya tidak untuk dicontoh ya mas. Ya kita mengikuti yang aturan aslinya aja. Satu hari ya. Tapi harus spare banyak kalau satu hari ya. Untuk spare banyak, ini ada berapa tong mas ini mas? Wah kalau itu ya. saya nggak pernah ngitung mas. Total ada berapa tong sih mas? Coba ini 1, 2, 3 kali 1, 2, 3, 4, 5. 3 kali 5, 15. Mungkin di sekitar 50 sampai 50 ya? 50-an mungkin mas. Lah ini populasi tadi berapa? 100-an ya? Sekarang 100-an. Itu sehari itu berapa itu sih mas? Kita belum tahu timbangan pastinya mas ya. Iya. Paling tidak 1 tong, kalau untuk 100 ekor 1 tong nanti gimana ya? 1 tong habis. Kalau per hari ya 1 tong habis nanti yang tong kedua mungkin seginian. 1 tong setengah. Setengah hampir seperempat hampir setengah lah. 1 tong setengah ya? Ya, ngapain 1 tong setengah lah enaknya ngitung. 1 tong setengah untuk 100 ekor ya. Jadi berarti ini tadi 50 ya bisa buat sebulanan ya mungkin ya. Sebulanan ya. Kita emang peruntukannya pengennya sebulanan mas. Sebulan. Tapi kalau pembuatan ini setiap hari? Enggak, pembuatan kita gini. Jadi gini mas, kadang-kadang kita itu ada apa namanya? Sambil di sini mas, sambil tak lihat prosesnya mas ya. Ini kita apa namanya? Terlihat sudah ada tong yang kosong kira-kira 2 ton kita buat mas. Oh. Ya. Soalnya kan gini, lebih efisien aja. Kalau kali kerja berapa ya benar-benar. Jadi mungkin seminggu sekali kayak gitu-gitu ya teman. 2 ton itu berapa tong mas? 2 tong itu bisa 9-an. 9 kali 2 18. 18-an. Oh, jadi kada kosong 18 nih kita bikin. 18 sampai 20 lah mas. Enaknya kayak gitu aja. Jadi sekali kerja enggak dikit-dikit ya. Jadi kayak hari ini jadwalnya bikin pakan. Jadi kita bisa ini kira-kira jadi kayak gini. Wah, kita anggap aja per 2 hari kita habis 3 tong. Ya. Jadi untuk 2 ton kan kita habisnya berarti 18 dibagi 3. 18 bagi 3 kan di 6 semingguan ya. 18 bagi 3 ya semingguan kan? Semingguan ya, 6 ya. 6 hari kan, 6 semingguan. Semingguan itu. Jadi kita seminggu sekali 2 ton kayak gitu. Bikinnya seminggu sekali. Enaknya. Tapi kalau mau tiap hari bikin 2 ton ya makin banyak ya. Kayak gitu. Saya kan gini mas, apa namanya? Kita kan nggak bekerja kan nggak harus cuma setiap hari bikin pakan, kan kita juga ada kegiatan-kegiatan lain kayak gitu. Apalagi breeding kan lebih kompleks ya mas. Iya. Kayak tadi ada yang ngangon juga ya. Iya. Ada yang bagian mandikan, terus belum nanti cukur bulu ada di sini. Ini ada cukur bulu juga mas. Jadi cukur bulu itu ketika dia minimal 2 bulan. Oh 2 bulan. 2 bulan itu minimal dia mulai agak tebel kan mas. Kebetulan saya tuh kurang suka kalau ada domba yang agak kotor dikit. Jadi kayak gitu. Jadi, enaknya kalau cukur bulu kan kita nggak usah mandiin dia bersih mas. Iya. Kayak gitu. Oh ya lanjut mas, ini yang masih dipakan ya mas, bahasan pakan. Ya. Biasanya teman-teman tanya berapa sih biaya pakan di sini gitu loh. Nah untuk biaya pakan mas ya kita untuk per kilonya kalau sudah complete feed gini kita dulu pernah jual mas. Kita dulu pernah jualan ya. Jual juga. Nah kebetulan kita sudah close semua penjualan, kita close semua karena kita ada kerepotan lain lah intinya. Oh ya benar-benar ya. Ada kerepotan lain. Dulu kita jual di 2.900 per kilo mas. Untuk complete feednya. Complete berarti per kilonya 2.900. Iya 2.900. Oh. Hanya gitu. Hanya aku lupa. Hanya 2.900 saja. Harus dikasih kata itu mas. Berarti hanya 2.900 satu mas ya. Iya itu 2.900. Kalau untuk complete food mas ya kita bicara. Ini berarti berapa itu biasanya? Konsumsi. Kalau kita konsumsinya per domba lah. Per domba ya. Kira-kira rata-rata lah. Paling mahal di 3,5 mas. 3 hari. Kayak gitu. Yang kalau kita bicara di
keluar jantan mas ya. Kalau Iya. jantan lumayan ya. Ya karena jantannya gede-gede Mas itu. Merino 5 ya? Iya, ada 5. Dorper. Ada 2 dorper, Dua ada sufok. 2 sufok, dan 1 batur. Iya, Kalau jangan bilang merino ya. Oh, batur ya. Iya. Itu. Gitu. Ada tambahan lagi Mas di pakan yang mungkin belum tak tanyain Mas. Apa? Ini kalau dipakanin mas ya, kita bilangnya ke presentase mas ya, presentase pakan. Nah, Iya. presentase pakan ini masing-masing fase dalam di farm kita ya mas. Ya. Ada fase itu, contoh tadi kita bisa melakukan di 70-30 ya. Nah, itu kita juga bisa melakukan di 60-40 di domba-domba yang pertama yang menyusui. Terus domba-domba bunting kayak gitu. Kita biasanya mulai bunting 2 bulan, kita kelihatan bunting itu kita pisah dari koloni. Kita berikan perlakuan yang berbeda mas kayak gitu. Oh, bikin pakan yang formula beda atau gimana? Gini, kalau kita ambil simpelnya sih mas. Iya. Kita kan daripada kita chopper dan lain-lain kita bikin harus menandai, oh ini pakan yang 70-30, ini yang 60-40 ini Iya. kita kesusahan mas. Jadi contoh kita per hari anggapnya per plong gitu ya, ada isi di 20 ekor kayak gitu. 20 ekor kali 1,3 kan di 46 lah, 46 kilo per harinya. Jadi 46 kilo nanti biar nambah persentasenya kita berikan kayak gini mas, fresh konsentrat kayak gini. Jadi kita bisa menambah sendiri. Jadi nanti perbedaan makannya enak mas kayak gitu. Tinggal nambahin nambahin aja. Di pakannya waktu pemberiannya, sentratnya. Ya, soalnya kan kalau apa namanya ada aroma-aroma wafer ya. Itu dia lebih suka. Iya, konsentrat ya. Lawuh lah ya. Aromanya kayak wafer. Iya ini. Apa wafer memang terbuat dari jagung mas? Jangan-jangan itu. Nanti kalau teman-teman banyak yang komen pembuatan sentratnya kita bikinin video. Oke, siap. Jadi ini kita di pakan aja tadi kenanya 2.900 per kilo teman-teman. Ya. Itu sudah complete fit fermentasi. Mas, aku mau satu lagi ya sebelum tutup ya. Sebenarnya complete fit fermentasi dalam hal ini itu hanya efektivitas waktu atau memang dia punya nilai lebih? Nah, sebenarnya kalau kita menurut ilmu mas ya kan kita kebetulan kita tidak ke lab ya. Iya. Nah, menurut keilmuan itu dia ada penaikan di nutrisinya. Oh, menurut keilmuan. Cuman kita belum bisa membuktikan mas kayak gitu. Benar-benar. Nah, kalau apa namanya kita cuman inginnya kan gini mas. Kalau menurut saya ya, kalau ingin palatabilitasnya tinggi itu mending fresh semua. Dalam artian rumputnya fresh, kita bikin apa namanya? Hijau. Konsepnya fresh tuh palatabilitasnya insya Allah lebih tinggi. Soalnya dia, macam-macam nih mas, apa namanya, baunya ya. Iya, bener. Dia bisa menggugah selera. Tetapi kan kalau kita fermentasi ya udah itu baunya kayak gitu. Jadi bau-bau yang mungkin kalau kedelai, jagung dia sebenarnya dia suka, itu akhirnya hilang kayak gitu. Jadi jadi satu kayak gitu. Nah kalau fresh tuh dia lebih oke kayak gitu menurut saya. Cuman kan dengan fresh itu pertama tenaga, terus pekerjaan kita jadi makin banyak kayak gitu aja sih mas. Jadi ini benar-benar ya meskipun Mas Bima pakai ini juga sebenarnya lebih bagus yang fresh ya. Secara palatabilitas bukan bagus ya. Bukan. Kita nggak bisa bilang bagus mana bagus ini soalnya gini mas. Saya kalau bilang kayak gitu, pertama kita tidak punya data lab dan setiap farm itu berbeda. Nah kayak gitu. Jadi contoh di pakan saya oke nih kita bisa naik berapa kilo. Nah di pakan saya dipakai di farm lain pun belum tentu. Kayak gitu mas. Jadi semua itu tergantung gimana kondisi farmnya dia, gimana kondisinya dia seperti contoh di farmnya dia di pegunungan, saya di dataran rendah kayak gitu itu beda-beda mas pasti. Kemarin sempat bilang kalau di pegunungan kan yang kaya mungkin akan ramban pun nggak pakai sentrat bisa ya? Iya. Gitu. Nah sebenarnya gini, ini nilai plus juga sih mas. Cuman kan ramban itu tadi kan, ya itu tadi butuh lahan gitu. Kayak gitu. Jadi petani yang mendang-mending seperti kita, saya belum. Gitu. Tadi intermezzonya kita lumayan banyak tapi ya semoga bisa bermanfaat ya. Iya, ada paling enggak ada referensi lah, referensi seperti itu.
Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman pakan breeding ya Mas, pakan Iya, breeding breeding. dari rekan farm Mas Bima. Bila teman-teman ingin divideokan pembuatan konsentrat, kebetulan ini belum buat. Nanti kalau teman-teman komen pas buat aku panggilin ya Mas. Oke, siap, ke Mas. sini ya. Oke, sekian dulu dari saya sahabat sapi dan Mas Bima rekan farm. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.